Pak Licik. Pak Licik tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggiran desa Lilak. Dia memelihara ayam dan telurnya dijual. Pak Licik sama sekali nggak pernah memberikan telurnya begitu aja. Dia pelit, hanya mau kasih sesuatu kalau ada imbalan. Nah, satu hari Pak Licik ada temukan 6 butir telur di kandang ayamnya. Pasti ini telur udah lama umurnya, pikir Pak Licik. Sejak 7 minggu yang lalu ayam Pak Licik nggak pernah dikeluarin dari kandangnya. Sayang, pasti udah mau busuk, katanya pada diri sendiri. Mubazir. Pak Licik berpikir, akan kuberikan telur ini kepada Pak Hidung Kecil. Dia tak dapat cium apa-apa sejak terserang flu hebat tahun lalu. Siapa tahu si Pak Hidung Kecil akan kasih balas kebaikanku dengan kasih madu hasil lebah piaraannya. Maka Pak Licik pun meletakkan ke-6 telur itu ke dalam keranjang dan dibawanya telur itu ke rumahnya Pak Hidung Kecil. "Oh, terima kasih," kata Pak Hidung Kecil. "Kamu sangat baik hati, Pak Licik. Tunggulah sampai musim panas, aku akan mengirimimu madu." Setelah Pak Licik pulang, ada lagi yang ketuk pintu. Tok tok tok. Ternyata adiknya Pak Hidung Kecil kirimin 12 butir telur. Wah, telurku kebanyakan, pikirnya. Aku akan kirim pada si Twinkle si peri aja. Maka disuruh pembantunya mengantarkan 6 butir telur yang dari Pak Licik dikirim ke rumahnya Twinkle. Tapi Twinkle ternyata lagi mau pergi ke rumah bibinya yang lagi sakit. Jadi telurnya gak bisa dia masak. Wah, akan kubawa telur ini ke rumah nenek suka mengorok, pikirnya. Dia kan baru sakit, pasti dia harus makan makanan yang menyehatkan. Maka dibawa telur itu ke rumah si nenek suka mengorok. Tapi karena beliau lagi tidur, Twinkle taruh di depan pintunya. Dari luar kedengeran sama si Twinkle, si neneknya sedang mengorok. Nenek suka mengorok ngomel waktu lihat ada telur di depan pintu. "Harusnya Twinkle tahu kalau dokter larang aku makan telur," katanya. "Sayang, aku gak bisa kembaliin sama Twinkle, sebab dia kan lagi pergi. Oh, aku kasih aja telur ini kepada si ibu ketakutan. Dia pasti senang, sebab dia kan terlalu miskin, jarang bisa beli telur." Akhirnya dia pergi ke rumah si ibu ketakutan. Ibu ketakutan sangat gembira menerimanya. "Oh, terima kasih banyak," katanya. "Bagaimana kesehatanmu sekarang? Mudah-mudahan cepat pulih kembali ya. Sekali lagi banyak terima kasih." Tetapi belum sempat ibu ketakutan menikmati telur pemberian nenek suka mengorok, pintu rumahnya ketuk lagi. Tok tok tok. Cepat-cepat dia buka. Ternyata yang datang si Pak Licik. Wajahnya berkerut mengerikan. "Kamu pinjam 50 pence minggu lalu. Kamu janji mau bayar 60 pence minggu ini. Mana uangnya?" "Oh, Pak Licik, aku belum punya uang. Maukah kamu kasih aku waktu 1 hari lagi?" kata si ibu ketakutan. "Tolonglah aku, Pak Licik. Berikan kesempatan padaku 1 hari lagi." "Tidak," kata Pak Licik. "Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi." Tiba-tiba si Pak Licik lihat ada 6 butir telur di atas meja. Kamu punya 6 butir telur. Kasih ke aku. Nanti aku bebasin kamu dari utangmu." "Baiklah," kata ibu ketakutan sambil mengeluh panjang. Dia sebenarnya pengen sekali makan telur itu. "Ini, bawalah telur ini." Pak Licik bawa telurnya pergi. Tapi dia nggak tahu kalau telur yang dia bawa itu adalah telur yang tadi pagi dia kasih ke si Pak Hidung Kecil. "Akan kubuat telur ceplok untuk sore nanti," katanya sambil mengeluarkan panci dari lemari dapur. Kemudian digorengnya potongan daging, ada jamur, dimasukin ke dalam panci. Setelah harum, dia masukin telurnya. Tapi, telurnya busuk. Untung Pak Licik cepet-cepet keluarin dari panci sebelum telurnya menyatu sama daging dan jamurnya. Dia coba telur yang lain, busuk lagi. Dia coba lagi sampai akhirnya habis. Ternyata telurnya busuk semua. Yang bikin dia jengkel, daging dan jamurnya terasa bau busuk.
waktu dicicipin. Di samping itu, dapurnya juga bau busuk. Pak Licik merasa mual sama bau yang nggak mau hilang itu. Dia jadi sangat marah. Ibu ketakutan memang sangat keterlaluan, katanya. Berani-beraninya kasih aku telur busuk. Hal seperti ini harus segera aku laporkan pada polisi. Aku akan laporkan kepada Pak Plot. Pasti ibu ketakutan akan ketakutan dimarahi, sehingga benar-benar ketakutan seperti namanya. Maka pergilah Pak Licik ke rumah Pak Plot. Dia ceritain pengalamannya. Akhirnya Pak Plot mengajaknya ke gubuk ibu ketakutan. Mereka ketuk pintu. Tok tok tok. Dasar perempuan tak tahu terima kasih. Berani-beraninya kamu kasih aku telur busuk, kata Pak Licik marah. Dari mana kamu dapat telur itu? Oh, aku dapat dari nenek suka mengorok, kata ibu ketakutan dengan penuh ketakutan. Jangan salahkan aku sama sekali nggak tahu kalau telurnya itu busuk. Sungguh, aku tidak tahu. Nenek suka mengorok, kata Pak Plot sambil ditulis di buku catatannya. Ayo kita temui dia. Maka mereka pergi ke rumahnya nenek suka mengorok. Telur yang kau berikan kepada ibu ketakutan busuk semua, kata Pak Licik membentak. Kenapa Anda kasih telur busuk pada orang lain? Aku nggak tahu kalau telur itu busuk, kata nenek mengorok dengan marah. Jangan bicara gitu, Licik. Kau aturan sedikit. Aku dapat telur itu dari Twinkle. Katanya telurnya itu kan dikirim dari Pak Hidung Kecil. Oke, kata Pak Plot. Kalau gitu kita temui Pak Hidung Kecil. Itu kebetulan dia dari sana. Pak Hidung Kecil, sini. Aku mau tanyakan sesuatu, kata Pak Plot. Apa? Kata Pak Hidung Kecil. Ini, Pak Licik ingin melacak jejak telur busuk yang dikasih dari ibu penakut. Ibu penakut bilang kalau telur itu diterima dari nenek suka mengorok. Nenek suka mengorok bilang dia terima telur itu dari Twinkle. Katanya kamu yang kasih telur itu kepada Twinkle. Kamu dapat telur itu dari mana? Apakah itu telur ayam piaraan kamu? Kenapa kamu kasih telur busuk ke Twinkle? Lalu Pak Hidung Kecil heran. Aku kan gak pernah piara ayam. Kalau Pak Plot tanyain dari mana asal telur itu, seharusnya Pak Licik tahu asalnya. Kan dia sendiri yang kasih telur itu kepadaku. Apa? Pak Plot sambil menutup buku catatannya marah. Jadi kamu yang kasih telur busuk itu kepada Pak Hidung Kecil, Pak Licik? Kamu berani-beraninya ganggu aku ya, buang-buang waktuku. Padahal telur itu telur dirimu sendiri. Kamu pasti tahu kalau telur yang kamu berikan itu busuk. Kenapa kamu lakukan itu? Pak Licik gak bisa berkata apa-apa. Pak Hidung Kecil memandangnya dengan jijik. Dia memang licik dan pelit. Gak pernah dia kasih sesuatu yang bagus. Seharusnya aku bisa menduga kalau telur yang dia kasih itu busuk. Wah, syukurlah telurnya kembali padamu, Licik. Biar kalau rasa kamu. Ternyata benar, Pak Licik merasakan akibat kelicikannya sendiri. Nah, Yosia kalau mau kasih barang ke orang, kasihnya yang bagus atau yang jelek? Harus kasih yang bagus. Jangan barang yang udah jelek dikasih ke orang. Ya, kasihan orang yang terimanya. Memberi harus dengan tulus, harus beri yang terbaik.